Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Angkatan 6 CPNS Kota Tegal tahun 2021 akan memaparkan tentang hasil diskusi benchmarking kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daimatul Munajah dari SKB Kota Tegal, kemudian ada Bu Dewi Susanti dari SPF SDN Bu Dewi Keturen Susanti 1. dari mana? SPF SDN Keturen 1. Kemudian ada Pak Ali Makmun. Ya, kemudian ada Pak Ali Makmun dari mana, Pak? Dari UPTD SPF SDN Mitra Ragen 3 Kota Tegal. Oke, kali ini dimulai dari Ibu Dewi Susanti yang akan memaparkan hasil benchmarking individu. Silahkan Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu. Benchmarking saya tentang Pak Nadiem Makarim. Pak Nadiem ini seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dia dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019. Pak Nadiem ini merupakan pendiri Gojek, yaitu sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Pada tahun 2016, Pak Nadiem ini memulai karirnya sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company. Setelah memperoleh gelar MBA ini, ia terjun sebagai pengusaha dengan mendirikan Zalora Indonesia. Di perusahaan tersebut, ia juga menjabat sebagai managing editor. Setelah keluar dari Zalora, Pak Nadiem ini menjabat sebagai Chief Innovation Officer Kartuku sebelum akhirnya fokus mengembangkan Gojek yang telah ia rintis sejak tahun 2011. Pak Nadiem mendirikan Gojek pada 2010 dan kini Gojek menjadi salah satu 19 dekakon di dunia. Gojek pertama kali berdiri sebagai pusat panggilan yang menawarkan hanya pengiriman barang dan layanan retailing dengan sepeda motor. Sekarang Gojek telah bertransformasi menjadi aplikasi besar yang menyediakan lebih dari 20 layanan, seperti transportasi, pengantar makanan, kebutuhan sehari-hari, pijat, bersih-bersih rumah, logistik, hingga platform pembayaran digital yang biasa kita sebut GoPay. Karena Pak Nadiem ini, kita bisa mencontoh penerapan nilai aneka yang biasa Pak Nadiem lakukan, yaitu tentang akuntabilitas, kepemimpinannya yang memberikan contoh kepada orang lain dengan cara ia memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Pak Nadiem pun mempunyai rasa nasionalisme dengan menerapkan nilai sila kelima Pancasila, yaitu sebagai Menteri Pendidikan, Pak Nadiem mengeluarkan aturan Juknisbos tentang sekolah dapat mengeluarkan atau menggunakan sampai 50% dana BOS untuk menggaji guru honorer, yang dari sebelumnya itu hanya 15%, tapi dengan beberapa syarat yang ia tentukan. Selain akuntabilitas dan nasionalisme, Pak Nadiem juga mempunyai nilai etika publik, yaitu memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan dengan mendorong program Merdeka Belajar. Pak Nadiem di samping itu, beliau juga berorientasi kepada komitmen mutu, di mana seluruh inovasi yang dia lakukan demi kepentingan masyarakat dan mengutamakan kepuasan pelanggan terhadap inovasi yang dia lakukan. Nilai anti korupsi yang beliau miliki yaitu tentang kepedulian beliau terhadap perubahan pendidikan di Indonesia dengan lebih mementingkan karakter peserta didik lebih baik lagi. Itu benchmarking tentang Pak Nadiem Makarim. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Dewi Susanti. Semoga benchmarking dari Bu Dewi Susanti bisa menginspirasi kita untuk mencontoh Pak Nadiem ya. Selanjutnya dari Pak Ali Makmun. Hari ini akan memaparkan benchmarking siapa Pak? Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan memaparkan benchmarking tentang individu, yaitu Bapak Hendrar Gunadi.
di mana Bapak Hendrar Prihadi ini menjabat sebagai Wali Kota Semarang selama 2 periode. Dan selama kepemimpinan beliau ini, Semarang berkembang pesat. Berikut beberapa Hendrar Prihadi. Dari akuntabilitas, dalam penerapan nilai akuntabilitas dapat dilihat melalui keberhasilan Kota Semarang dalam menghadapi pandemi. Dalam era pandemi, Pak Hendi ini hadir sebagai sosok yang adaptif terhadap perubahan situasi kondisi dengan berbagai kebijakan yang telah disesuaikan oleh keadaan masyarakat. Pendekatan sosial kultural dengan kebijakan PKM dan Jogodonggo menjadi alternatif yang membuahkan hasil efektif. Atas keberhasilan dalam perencanaan pembangunan di tengah krisis pandemi tanpa melakukan PSBB, Semarang dinobatkan sebagai kota terbaik dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2020 pada konferensi online. Berikutnya, nilai nasionalisme yang diterapkan oleh Bapak Hendi yaitu berkaitan dengan penerapan sila ke-1, di mana upaya pemerintah Kota Semarang dalam menjaga keberagaman dan kerukunan umat beragama mendapat apresiasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam peringatan Hari Amal Bakti ke-75 Menteri Agama, Yakut Khalil Qomas pun menganugerahkan Harmony Award kepada Pemkot Semarang. Berikutnya tentang nilai etika publik. Dalam penerapan nilai etika publik dapat dilihat melalui Kemenpan RB kembali menobatkan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai pembina pelayanan publik terbaik di Indonesia. Predikat ini diberikan mengacu pada hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2019 yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Predikat ini sudah 3 kali didapatkan oleh Pak Hendi secara berturut-turut dalam waktu 3 tahun terakhir. Selain itu, Pak Hendi juga dinilai sukses dalam membenahi dan meningkatkan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di RSUD Wonosobo, terus Dinas Pendudukan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Hal tersebut menjadi evaluasi Kemenpan RB kepada 3 unit penyelenggara pelayanan publik di Kota Semarang dengan kategori penilaian sangat baik. Berikutnya tentang komitmen mutu. Dalam menerapkan komitmen mutu ini, Wali Kota Semarang, Pak Hendi, terus mendorong OPD menciptakan inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Konsep Smart City yang diusung pemerintah Kota Semarang tidak hanya mengarah pada digitalisasi. Beliau menegaskan, kunci Smart City Kota Semarang yaitu memberikan pelayanan yang efektif, efisien, bermanfaat, dan dapat digunakan oleh masyarakat. Dia mencontohkan sebagai salah satu penerapan Smart City yaitu aplikasi Lapor Hendi. Dengan aplikasi ini, aduan masyarakat dapat tertangani secara cepat. Berbagai pelayanan berbasis IT pun diterapkan di setiap instansi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Berikutnya nilai anti korupsi. Dalam upaya mencegah tindak korupsi, Pemkot Semarang juga telah melakukan berbagai upaya intensif. Di antaranya melakukan pelaporan harta kekayaan pejabat secara berkala melalui sistem LHKPN, hingga pembentukan tim sapu bersih pungutan liar. Tak hanya itu, untuk mempersempit peluang-peluang terjadinya tindak pidana gratifikasi dan korupsi, Hendi pun menerapkan perizinan online, pengadaan lelang secara online, lelang melalui LPSE, pembayaran PBB melalui sistem online, serta pengurusan administrasi pendudukan yang dapat dilakukan secara online. Yang paling terbaru, Pak Hendi bersama jajarannya di Pemkot Semarang juga telah bersepakat untuk memasukkan pendidikan karakter anti korupsi sebagai kurikulum pembelajaran sejak dini. Sebab baginya korupsi adalah masalah kronis yang harus dicegah dan diberantas bersama-sama. Sehingga perlu ditanamkan budaya anti korupsi dari kecil. Ya, demikian pemaparan saya tentang Bapak Hendi ini, semoga dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih waktunya, Ibu Daim. Terima kasih Pak Ali Makmun, sangat menginspirasi sekali ya inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Pak Hendi. Selanjutnya giliran saya untuk memaparkan benchmarking individu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang
hasil benchmarking saya, yaitu objeknya adalah Pak Ganjar Pranowo. Seperti kita tahu, Pak Ganjar Pranowo adalah Gubernur Jawa Tengah yang sudah menjabat selama 2 periode berturut-turut, mulai dari tahun 2013 sampai sekarang. Ada beberapa nilai aneka yang sudah diterapkan oleh beliau. Yang pertama adalah nilai akuntabilitas, di mana Pak Ganjar ini sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola pemerintahan daerah. Hal ini bisa kita lihat dari prestasi Jawa Tengah yang telah mendapatkan penghargaan Sakip Award pada tahun 2019. Sakip Award atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah penghargaan yang diberikan kepada provinsi yang efisien dalam penggunaan anggaran negara. Dengan adanya Sakip, penggunaan anggaran akan lebih terencana, terukur, serta akuntabel. Selain itu, dalam penggunaan anggaran daerah, Ganjar Pranowo sangat mengedepankan prinsip transparansi atau keterbukaan, di mana masyarakat luas dapat mengakses anggaran APBD tahunan serta laporan tahunan Provinsi Jawa Tengah melalui laman bpkad.jatengprov.go.id. Kemudian dari nilai nasionalisme, kita bisa mencontoh beliau ada beberapa inovasi atau gerakan yang dilakukan oleh Pak Ganjar dalam menerapkan nilai-nilai nasionalisme. Yang pertama adalah program Jogotongo untuk menanggulangi penyebaran pandemi COVID-19 di wilayah Jawa Tengah. Program Jogotongo merupakan program pemberdayaan masyarakat dalam percepatan penanganan COVID-19 di tingkat rukun warga dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Tugas Satgas Jogotongo ini adalah diantaranya untuk mendata setiap orang yang keluar masuk desa, kemudian mengantarkan pasien COVID ke RS rujukan, dan yang terakhir adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri. Hal ini tentu saja sejalan dengan sila kelima Pancasila, yakni bergotong royong untuk membantu sesama masyarakat dalam menangani pandemi COVID-19. Kemudian nilai nasionalisme yang lain yang beliau contohkan adalah gerakan 35 juta masker buatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada saat awal pandemi, kita tahu bahwa masker ini sangat langka dan sulit untuk didapatkan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, melalui media sosial, Pak Ganjar secara terus-menerus berkampanye kepada masyarakat untuk menggunakan masker buatan lokal atau masker kain buatan pengrajin lokal. Hal ini tentu saja sesuai dengan nilai nasionalisme, yaitu cinta tanah air, di mana Pak Ganjar secara terus-menerus mendorong masyarakat untuk menggunakan masker buatan dalam negeri. Kemudian dari nilai etika publik, kita bisa mencontoh Pak Ganjar Pranowo, yaitu dengan mengimplementasikan nilai etika publik dalam melaksanakan tugasnya. Ganjar Pranowo berkomitmen untuk memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat. Nah, dengan memanfaatkan media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan juga TikTok, Pak Ganjar Pranowo berusaha menyapa masyarakat sekaligus memberikan ruang kepada masyarakat luas untuk menyampaikan keluhan atau masalah mereka melalui laman media sosial milik beliau. Pak Ganjar sendiri juga dikenal sebagai salah satu pemimpin daerah yang sangat responsif dalam menanggapi keluhan masyarakat melalui akun pribadi milik beliau. Kemudian dari komitmen mutu, kita bisa mencontoh program inovasi yang dilakukan oleh Pak Ganjar, yaitu dengan peluncuran portal Laporgub yang sekarang sudah berkembang menjadi website Laporgub, kemudian ada juga SMS Laporgub, ada hotline Laporgub, dan juga aplikasi Android Laporgub. Dan yang terakhir adalah nilai anti korupsi, di mana nilai anti korupsi beliau sangat fokus untuk mencegah korupsi di wilayah Jawa Tengah khususnya. Antara lain dengan program pembenahan sistem pemerintahan dengan digitalisasi seperti adanya e-government, e-budgeting, e-planning yang dapat dipantau setiap saat oleh masyarakat. Kemudian ada juga pelaporan LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilakukan melalui media sosial sehingga masyarakat bisa mempunyai kebebasan untuk mengaksesnya.
Yang ketiga, Ganjar juga mendorong pejabat di Pemprov Jateng untuk secara konsisten melaporkan hasil gratifikasi yang mereka terima kepada KPK. Dan yang terakhir adalah adanya program Gubernur Mengajar, di mana sebagai hal ini merupakan salah satu upaya untuk penerapan kurikulum pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah di Jateng. Demikian benchmarking saya tentang Pak Ganjar Pranowo, semoga bermanfaat. Siap, closing. Yang kami kelompok 3 angkatan 6 CPNS Kota Tegal siap menerapkan nilai-nilai aneka dalam menjalankan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.